tunjukin tanaman yang penting untuk lada, bahkan sifatnya wajib kita tanam di antara kebun lada. Oke teman-teman, ya sebenarnya saya mau bikin video mengenai part kedua ya, hutan desaku kemarin ya, karena saya belum menunjukkan jalan crossnya ya, jalan motorbike, jalan adventurnya belum saya tunjukkan ya. Tapi karena ada pertanyaan seperti ini, kita akan jawab dulu pertanyaannya. Yuk langsung gas. Ya, let's go. Sebenarnya di sini sudah terlihat sih ada tanaman apa aja. Tapi kita ke sana dulu. Oke sahabat, sebelumnya akan saya tunjukkan tempat saya beristirahat ketika saya lelah. Ya nggak terlalu bagus tapi cukup membantu ya, dan kadang juga saya lebih senang di sini saat pikiran saya suntuk. Oke, kita telah mencapai kebunnya ya. Ini adalah kebun saya yang paling muda ya, kurang lebih 5 tahun. Oke, akan saya balik kameranya ya biar lebih jelas. Ini kebun lada saya yang paling muda ya, umurnya paling 5 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun. Makanya ini lanjurannya masih kecil, dan ini nggak saya lakukan perantingan supaya besar dulu ini batangnya. Oke, kemudian tanaman yang wajib di sini adalah ini dia. Ini kencur ya. Ini saya katakan wajib dan sangat wajib, karena kencur ini itu dia bisa menghambat pertumbuhan gulma ya, dan dia juga bisa meningkatkan produksi humus dalam tanah. Nah, artinya gini, nah, ini adalah humus ya tuh. Intinya akan sangat panjang sekali ya kalau kita membahas masalah tanah. Kita akan membahas tanaman apa aja dulu. Nah, pertumbuhannya sangat maksimal sekali ya. Tuh. Ini umur 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, cuman saya lupa. Ini saya tinggal nunggu kemarau teman-teman kayaknya. Tuh, sampai sana ya. Petani itu harus ini kreatif ya teman-teman ya. Namanya kita ada lahan di kebun tuh jangan sampai kosong, kita manfaatkan. Nah gimana teman-teman, mantap nggak? Saya sangat merekomendasikan kencur ini karena ini sangat wajib hukumnya. Apalagi 2-3 tahun lalu ya, 2017, 2018, 2019 itu harga kencur tuh sangat hebat, meledak ya harganya ya. Jadi cukup lumayan lah panen kemarin tuh. Nah, kelemahannya itu ya tentu saja teman-teman, tanaman ini membuat pergerakan kita terbatas ya. Ya, kalau gulma ini kita terlambat mengatasi gulma, udah itu gulmanya tumbuh tinggi, itu tentu saja kita nggak bisa menggunakan obat gulma. Kita hanya bisa menggunakan manual, yaitu cari orang kerja. Tentu saja budget lebih membengkak ya. Jadi segimanapun jangan sampai kita mengatasi gulma kalau ada tanaman kencur ini terlambat ya, karena gulma itu tetap akan tumbuh ya teman-teman ya. Kan saya bilang kencur ini hanya menghambat pertumbuhan gulma, bukan membuat gulma tidak tumbuh, tetap tumbuh. Dimana ada tanah, di situ ada cacing dan rumput. Kemudian yes, ini adalah lombok tuh ya, sampai ujung sana, sampai
ujung sana. Sebenarnya kalau cabai atau lombok ini tidak terlalu sebenarnya bisa aja sih kalian maksimalkan, cuman kalau saya kurang, yang penting cukup untuk menutup kebutuhan dapur kita aja ya, karena nggak ada waktu kita perawatan lombok segala macam belum kita memanen itu sangat lama. Oke, kemudian set, ini dia tanamannya, set, yaitu pisang. Jangan sepelekan tanaman pisang di antara kebun lada ya, karena pisang itu bukan hanya untuk membantu pemasukan tiap minggu, tapi juga ada manfaat lainnya. Seperti ini pohonnya dan seperti ini posisinya. Akan saya balik kameranya. Antara jarak lada dan pisang itu masih sangat jauh ya, karena jarak dari lada ke lada itu 2,20 meter, pokoknya 2 meter ya, 2 meter minimal itu. Nah, jadi ya, maksudnya pertumbuhan pisang itu sama sekali tidak mengganggu perkembangan lada ya, karena kalau kami di Lampung Timur ini itu mata 5 pisang ya. Kalau ini kan jarak dari pohon ini ke ini hanya 2 meter. Kalau 2 meter kami nggak pakai mata 5 ya, pakainya pisang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini mata 5. Kami nggak pakai mata 5 kalau hanya 2 meter. Gitu. Manfaat lain dari tanaman pisang ini adalah kan gini. Biasanya kami kalau mendekati kemarau itu kami juga mendekati panen ya. Nggak tahu itu udah disetting seperti apa, yang jelas seperti itu, sinkron gitu. Kalau mendekati kemarau kami mendekati panen. Nah kami biasanya kalau udah mendekati kemarau itu kami melakukan perantingan ya, itu menandakan kami hampir panen, paling nggak 3-4 bulan lagi panen. Nah setelah kita ranting kan otomatis botak ya, kan saya tunjukkan yang baru ya, tuh tuh di atasnya itu kan botak ya. Nah itu kami sengaja kami lakukan supaya tanaman pohon lada ini itu terkena sinar matahari langsung ya, karena itu sangat bagus untuk memicu buah ya. Kalau tidak seperti itu tidak menjadi buah ya, maksudnya tuh serbuk buah atau benih-benih buah tuh jadi daun. Nah, akan saya tunjukkan seperti ini tuh, kelihatan kan. Nah jadi gini teman-teman, saat kami mau panen itu juga mau kemarau. Nah, kita kan nggak bisa menentukan kemarau itu berapa bulan nih kemarau nih, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh. Kadang-kadang sama sekali nggak ada kemarau ya, nggak ada kemarau ya. Kami 3 tahun ini tuh menangis dengan cuaca tropis yang seperti ini ya. Tidak ada kemarau, tidak ada panas yang menyengat gitu ya. Jadi buah lada tuh sangat berkurang, produksi lada berkurang, dan harganya pun masih sangat-sangat jauh ya, belum ketemu. Tapi ya karena kita itu bertani sambil mencintai, kita bertahan. Kita lihat 5 tahun 2-3 tahun ke depan, kalau memang harga masih seperti ini ya kita akan pindah ya, kita akan boykot ke tanaman lain. Nah kita lanjut ya teorinya. Nah, biasanya kan kalau zaman dulu tuh pernah kemarau sampai 7 bulan ya. Buah lada pada saat itu 2014 tuh nggak kira-kira ya, kami udah panen raya, itu panen raya 17 Agustus Idul Fitri semuanya jadi satu. Nah udah itu biasanya saat kemarau itu lewat ya, maksudnya oper, tanaman pisang inilah satu-satunya tempat
pengayom lada ini ya, karena posisi habis kita lakukan perantingan kadang-kadang itu belum tumbuh udah ketemu kemarau, jadi tunas-tunas dari pohon itu kecil-kecil ya, sangat tidak sehat. Nah, pisang ini salah satu-satunya tempat menaung lada ini, karena dia ada yang kuat ada yang enggak sih. Cuman pada saat kemarau 7 bulan itu ya banyak yang labas. Nah, kita kan menjaga itu. Ini wajib sekali teman-teman. Selain keberadaannya tidak mengganggu, teman sejati tanaman lada itu pisang. Bisa membantu pemasukan mingguan ya. Jadi kalian tuh gitu, mingguan ada, tahunan ada gitu. Jadi tabungan ya, karena kita petani tuh bisanya seperti itu. Mungkin itu saja ya, saya harus menghemat durasi ya, supaya kalian nggak bosan nonton video saya. Nah, intinya tuh buat petani lada semangat ya. Yang penting lada kita bagus, buahnya banyak. Mau harga Rp1.000 pun kita tetap bisa menikmatinya, hasil keringat kita sendiri. Semangat. Mungkin itu saja ya. Yuk, buat kalian yang mau belajar lada, belajar mengetahui lada, cari info lada, ikuti channel YouTube-nya Petani Lada. Sampai jumpa teman-teman.